Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa aja sih benda yang ada di kelas ini? Papan tulis, meja, kursi, spidol, gambar. Ada banyak benda ya ternyata di kelas ini. Iya. Nah, sekarang ibu mau tanya, meja ini terbuat dari apa ya? Kayu. Kayu. Selain kayu diolah menjadi meja, kayu bisa diolah menjadi apa lagi ya? Kursi. Pensil, pembaris, papan tulis. Nah, ternyata manfaat kayu itu banyak sekali ya. Iya. Dari kayu itu berwarna apa ya biasanya? Warna krem. Warna krem. Brown white. Ada brown white juga. Iya. Apa itu ya? Kayak krem. Ya, lemon juga. Nah, kayu itu beragam bentuknya, beragam warnanya, dan juga memiliki manfaat yang sangat beragam. Dari kayu kita bisa membuat meja, kursi, lemari, papan tulis, pembaris, dan masih banyak lagi. Nah, kita pernah mengamati kayu kan ya? Pernah. Kalian kalian pernah ke hutan gitu apa enggak? Rasanya ada hutan jaten. Oh, hutan jaten dekat dengan hutan ya? Sebenarnya saya pohon lemon tapi hutannya rentan. Oh, punya perhutani. Jadi di sana banyak pohon-pohon gitu ya? Iya, pohon jati. Oh ya, dari pohon-pohon tersebut kayu diolah dari sebuah pohon. Nah, kita mengamati pohon dapat membuat kayu dan kayu dapat diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tes laporan hasil pengamatan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan gambar dalam PPT nanti kalian dapat membuat atau menulis teks laporan hasil pengamatan dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, lalu kita akan mempelajari dan masuk ke materi yaitu tes laporan hasil pengamatan. Nah, kita masuk ke pengertian ya. Iya. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisikan informasi dari apa yang telah kita amati. Jadi kita mengamati sesuatu itu bisa dibuat laporan dalam bentuk teks laporan hasil pengamatan. Nah, benda-benda yang kita amati seperti bunga, tanaman, hewan, bahkan peristiwa ataupun kejadian, peristiwa sosial, dan juga fenomena tertentu di sebuah lingkungan masyarakat itu bisa kita tulis menjadi laporan hasil pengamatan. Oke, kita sekarang masuk ke ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Ada apa aja? Objektif, akurat, sistematis. Jadi tes laporan hasil pengamatan itu harus memiliki ciri dan tidak boleh ada yang tertinggal dari objektif. Kita harus menuliskan sesuai dengan objektivitas kita. Misalnya kita mengamati spidol ini. Spidol ini bentuknya apa saja ya? Bentuknya bagaimana? Seperti tabung, panjang, berwarna putih dan hitam Ya, dalamnya. ya. Nah, kalian mengamatinya secara objektif. Nah, terus faktual. Benarkah kalian tabung ini, spidol ini berbentuk tabung? Benar. Berarti sesuai fakta. Berarti termasuk faktual. Benarkah spidol ini berwarna putih hitam? Benar. Benar. Berarti termasuk fakta. Nah, yang ketiga adalah disusun secara sistematis. Laporan hasil pengamatan ini disusun dengan urutan dan struktur yang benar. Misalnya diurutkan secara kronologis. Misalnya kita akan menulis laporan mengenai peristiwa alam, misalnya kebakaran hutan atau banjir, atau bahkan juga penumpukan sampah. Itu kita bisa menulis dengan sistematis menurut kejadian waktunya atau kronologinya. Kita beralih ke struktur teks laporan hasil pengamatan. Ada apa saja? Pernyataan umum, Dan kesimpulan. Oke, pernyataan umum itu berisikan pengertian atau penjelasan singkat dari objek yang kita amati. Objeknya harus spesifik ya. Jadi, secara umum objek ini memiliki bentuk bagaimana,
ya. Jadi yang kedua itu lakukan pengamatan yang mendetail dari apa objek yang kita temukan. Kemudian kita mencatat-catat data yang kita temukan. Jadi faktanya apa saja yang kita temukan. Misalnya pada spidol ini faktanya apa saja, itu bisa kita catat terlebih dahulu. Kemudian kita membuat kerangka. Jadi berdasarkan strukturnya tadi, deskripsi umumnya itu kita membuat rangkaiannya ya. Kita akan menuliskan apa saja di bagian itu, di deskripsi bagian itu kita menuliskan apa saja, di kesimpulan itu apa saja yang kita tuliskan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Asik. Ya, menurut jalan apa ini? Makasih ya dong. Nah, sebelumnya kalian bisa tulis namanya ya. Baik, Bu. Kalau sudah ditulis namanya semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, kalian bisa membuka halaman 2. Di situ ada contoh teks laporan hasil pengamatan tentang apa? Ayam. Tentang ayam. Akan termasuk dalam omnivora atau pemakan sederhananya ayam biasa dipelihara Di bagian pernyataan umum menjelaskan mengenai bentuk secara umum dari ayam. Jadi yang kita amati itu apa saja di ayam tersebut. Nah, kemudian pada bagian deskripsi bagian ini itu juga dijelaskan ternyata ayam ini memiliki bentuk yang beragam, kemudian jenisnya yang beragam, kemudian makanannya itu juga dapat dijelaskan pada deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian yang spesifik dari ayam itu bisa dicantumkan di deskripsi bagian. Kemudian pada struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjelaskan tentang keseluruhan dari apa yang telah kita buat. Jadi ayam menjadi penyumbang protein masyarakat Indonesia. Jadi itu sudah menyimpulkan manfaat dari ayam tersebut. Bisa dibagi lagi. Nah, hari ini kita akan menulis teks laporan hasil pengamatan. Ayo coba, siapa yang membaca di sini? Ayo Alfia, dibaca yang keras ya. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Dalam teks laporan hasil pengamatan, tulisan yang dibuat harus objektif, faktual, dan sistematis. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan menulis teks laporan hasil pengamatan sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, bisa dilihat di depan ini ada gambar apa saja ya? Gambar koin, kelinci, burung melati, bunga mawar. Nah, di sini ada 5 gambar. Nah, kalian di sini memilih salah satu gambar untuk dijadikan bahan untuk membuat teks laporan hasil pengamatan. Dengan syarat tidak boleh sama dengan teman yang ada di sebelah. Aku mau kelinci, Bu. Aku mau Boleh. koin. Oh, boleh. Kalau misalnya Alfia sama Alvina sama nggak apa-apa, soalnya kan beda. Ya, kalian bisa tentukan salah satu gambar yang akan kalian buat. Bagus. Nah, kalau sudah menentukan gambar apa, kalian cari fakta-fakta apa saja yang kalian temukan setelah kalian mengamati. Oke, Bu. Bu, airnya juga dijelaskan lah, Bu. Airnya nggak usah spesifik tentang ikannya aja ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebelah kalian ya. Dikasih waktu berapa menit, Bu? Diskusinya 5 menit aja. Jadi kalian buat poin-poinnya apa saja. Kalian bisa tanya teman-teman di sebelah kalian. Kelinci seberapa berapa? kamu mau gambar kemana? Aku main kelinci soalnya. Oh, aku
di pantai. Biasanya ada di pantai gak sih? Ya. Iya, ada yang mahal, ada yang murah. Kalau bibitnya apa sih? Kalau beli di tempat itu dibalik buku. Apa kira-kira kalau itu? Nggak tahu tadi warnanya. Kan Jepang ini kan Pinter ya. Warnanya putih sama Apalagi ya, abu-abu. punya buah yang banyak Terus manfaatnya. kelincinya itu kakinya Punya sirip. empat. Nah, fakta-faktanya sudah kalian tulis? Sudah selesai menulis faktanya? Sudah, Bu. Sudah benar. Sekarang kalian mulai membuat teks laporan hasil pengamatan pada lembar keempat. Ayo bisa dibalik. Kalian menulis mulai dari judul, lalu pernyataan umum itu apa saja, pernyataan deskripsi bagian itu apa saja, kemudian kesimpulan itu yang bagaimana. Ayo bisa dikerjakan ya. Tapi kalau udah nggak apa-apa. Oh, sudah direkam video ya, Bu ya? Ya, tuh. Judulnya gimana tuh? Bu, kalau saya jelaskan kalau ikan koinnya ekornya bunder-bunder gitu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ekornya emang bunder-bunder. Bu nggak boleh ya, tapi di fotonya kayak gini, Bu. Ya, kayak itu teriuk. Iya, nggak apa-apa. Ditulis saja ekornya. Kalau berenang suka meliuk. Kalian pernah lihat ikan koi? Jadi kalian tulis apa yang kalian tahu. Jangan lupa perhatikan bahasanya ya. Kemudian
RDI Fora. Pinter tidak? Oh ya. Ini apa bahan apa? Bahan kerajinan. Oh, bahan kerajinan. Iya. Kurang titiknya ya? Iya, titiknya juga ada titiknya, Bu. Ya. Ya. Kemudian kalau huruf kapitalnya sudah benar semua? Benar, Bu. Betul. Oke. Jadi nanti Ibu akan koreksi kembali. Kalian sudah bisa menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu bagaimana, kemudian tata cara penggunaan tanda baca dan juga huruf kapital yang benar itu seperti apa. Kalian sudah memahaminya kan? Ya, Bu. Nah, nanti Ibu akan memeriksa kembali tes yang telah kalian buat. Kemudian di sini Ibu akan memberikan tes evaluasi. Aduh, aku nggak suka. Bukan apa, gimana ya, Kak? Ya, dimarahin kok. Ulakan. Iya. Nah, kalian kerjakan mulai dari memberi nama ya. Baik, sudah selesai. Ayo bisa dibuka. Bentar, Bu. Terima kasih. Bentar, Bu, bentar. Bentar. Permisi, Bu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Ibu, sudah dikasih. Sama. Mau lagi? Enggak. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini? Membuat teks laporan hasil pengamatan. Ya. Mendeskripsikan gambar ikan koi, Bu. Oh ya. Sekarang Ibu mau tanya, tes laporan hasil pengamatan tadi strukturnya apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, kesimpulan, Oke, kalau ciri-cirinya ada apa aja? faktor kualitatif, faktor objektif, sistematik. Oke, kalian sudah paham. Tepuk tangan. Nah, untuk menambah semangat kita sebelum kita istirahat, kita semangat dulu ya. Duduk saja, duduk di bangkunya masing-masing. Sudah bisa belum untuk semangat? Semangat. Bisa. Sore. Bisa, Bu. Ayo, Ibu mulai ya. Ya. Tepuk semangat. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan? Soalnya ada kelinci, oke. Lalu, harapan apa sih yang kalian inginkan untuk pembelajaran kita berikutnya? Oh, iya, Bu. Oh, datangnya kelinci beneran? Iya, Bu. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan banyak bermain game. Tapi sambil belajar. Ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teks berita. Kita kan sudah mempelajari mengenai hasil pengamatan laporannya. Kita sudah mempelajari dari apa yang kita amati sekarang. Minggu depan kalian akan mempelajari teks beritanya. Bagaimana menulis berita, bagaimana